Halo, selamat sore Indonesiaku. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Pada sore hari ini, saya ingin berbagi informasi tentang apa itu herd immunity. Herd immunity dalam simpelnya itu adalah kekebalan kelompok. Herd itu artinya kelompok, immunity kekebalan. Nah, untuk memahami apa itu kekebalan kelompok, kita wajib memahami dulu dengan apa yang disebut personal immunity atau kekebalan individu. Jadi herd immunity ini nanti akan terdiri dari personal immunity yang banyak ya. Jadi kekebalan individu yang banyak berkumpul menjadi kekebalan kelompok seperti itu. Jadi kita harus memahami dulu personal immunity atau kekebalan individu. Apa itu kekebalan individu? Kekebalan individu artinya kemampuan seseorang untuk menolak atau melawan infeksi yang menyerangnya ya, kemampuan bertahan ya. Ketika saya misalkan memiliki imunitas terhadap COVID-19, artinya saya memiliki kekebalan individu terhadap COVID-19. Tetapi kalau saya kebal, tetangga saya nggak kebal, maka tetangga saya bisa tertular COVID-19. Keluarga saya bisa tertular COVID-19. Teman saya bisa tertular COVID-19, sedangkan saya saja yang tidak. Ya, seperti itu namanya personal atau individu ya, kekebalan individu. Nah, bagaimana kekebalan individu ini didapat? Caranya ada dua. Yang pertama secara natural atau alamiah. Ya, misalkan karena saya dokter, saya berhubungan atau saya berinteraksi dengan pasien-pasien COVID yang saya rawat. Nah, akhirnya saya terpapar dan terinfeksi. Setelah terinfeksi saya sakit dan kemudian saya sembuh. Nah, setelah saya sembuh, saya mendapatkan kekebalan. Disitulah saya memiliki kekebalan individu terhadap COVID-19 ya. Itu dengan cara alamiah atau natural ya. Cara yang kedua adalah dengan cara pemberian vaksin. Misalnya saya disuntik vaksin COVID-19 ya, 2 kali injeksi dalam tenggat waktu 2 minggu ya. Ya, itu akhirnya diharapkan setelah 1 bulan injeksi yang kedua, saya diharapkan memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Itu artinya saya mendapatkan kekebalan dari vaksin. Itu dua cara tadi ya, dua cara memperoleh kekebalan dari individu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kekebalan kelompok atau herd immunity. Bagaimana kekebalan kelompok ini bisa terjadi? Apa itu kekebalan kelompok? Kekebalan kelompok atau herd immunity artinya kemampuan dari suatu kelompok masyarakat untuk menolak atau kebal terhadap suatu infeksi ya. Misalnya rakyat Indonesia ini yang jumlahnya 270 juta jiwa itu memiliki herd immunity. Artinya rakyat Indonesia ini memiliki kekebalan terhadap COVID-19 secara umum ya. Jadi kita bisa melindungi bangsa Indonesia dari COVID-19 karena memiliki herd immunity. Nah, syaratnya berapa? Itu ada hitungannya, ada rumusnya ya. Rumusnya itu 1 dikurangi 1 per angka reproduksi dari virus itu ya. Angka reproduksi virus dari COVID-19 saat ini dianggap 3 ya. Kurang lebih 3 lah ya. Jadi kalau satu orang terinfeksi COVID-19, dia akan menular pada kurang lebih 3 orang yang lainnya. Dan 3 orang yang tertular ini, dia akan menularkan lagi masing-masing ini ke 3 orang, ini ke 3 orang, ini ke 3 orang. Jadi nanti jadi ke 9 orang yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Itu namanya angka reproduksinya 3. Nah, tujuan dari herd immunity itu kita harus mencapai minimal 1 ya. Angka reproduksinya dari 3 kita kurangi 1. Jadi dengan cara dikurangi 1 dikurangi 1/3. Akhirnya tercapai 2/3. Jadi 2/3 masyarakat Indonesia atau 66% masyarakat Indonesia itu wajib memiliki imunitas terhadap COVID-19 untuk mencapai angka ambang batas herd immunity. Nah, itu kalau kita tercapai ambang batas itu 66% itu, maka virus COVID-19 masih akan ada di Indonesia ya, tapi jumlahnya tidak akan meningkat selamanya ya. Dia hanya kalau sekarang ini misalkan yang aktif ya, untuk hari ini mungkin 100.000 orang yang aktif terinfeksi, itu seterusnya dari waktu ke waktu akan 100.000 terus, nggak bakal meningkat 200.000 nggak bakal. Tapi juga nggak bakal turun. Nah, makanya pemerintah meningkatkan dari ambang batas ini 66% ini menjadi 70%.
Jadi sasaran pemerintah sekarang ini akan memvaksin 70% masyarakat Indonesia supaya tercapai herd immunity ini, ya. Jadi, karena lebih dari ambang batas, akhirnya angka penularannya kurang dari 1 ya, angka reproduksi COVID diharapkan kurang dari 1. Kalau 70% masyarakat Indonesia dalam waktu bersamaan memiliki imunitas terhadap COVID-19, nanti lama-lama COVID-19 ini akan berkurang ya, jumlah penderitanya berkurang hingga akhirnya hilang ya. Jadi tujuannya apa tadi herd immunity itu? Yang pertama ya, herd immunity untuk melindungi orang-orang yang rentan terhadap COVID-19 ya. Ada orang yang tua, ada anak-anak kecil, ada ibu hamil, ada orang-orang yang imunitasnya sangat rendah misalnya karena penyakit kronis yang berat, gagal ginjal, gagal jantung dan lain sebagainya ya, atau punya kanker. Nah, ini harus dilindungi keempat eh, orang-orang lemah ini ya dengan cara herd immunity tadi. Ya, itu salah satu tujuannya. Yang kedua tujuannya adalah menurunkan jumlah penyakit infeksi itu hingga akhirnya menghilang. Ya, ini gambaran ya. Ini kalau ada terjadi herd immunity. Ini ada 13 orang dalam suatu kelompok masyarakat ya. Ini yang divaksin ada 9 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 1, 2, 3, 4 yang nggak divaksin ya. Yang nggak divaksin 4 orang. Tapi ketika ada salah satu yang terinfeksi, yang nggak divaksin ini terinfeksi 1 orang, dia hanya menular pada 1 orang saja. Dia nggak bisa nularin ini orang tua ini ibu hamil atau orang yang kena kanker ya. Ini dia dilindungi oleh masyarakat di sekitarnya yang sudah vaksin. Ini sudah vaksin. Dia ditulari nggak bisa ya. Dia akhirnya ketemu ini aman ini ya. Ini ketemu ini juga aman ya karena ini juga nggak tertular. Ini juga sama ya. Ini juga terlindungi karena yang terinfeksi ini menular pada ini saja. Nah, ini kalau ambang batasnya terpenuhi dia hanya menular pada 1 orang saja. Tapi kalau lebih tadi ya 70% itu lebih dari 2/3, 66% ya. Itu kalau 70% itu udah lebih, itu akhirnya dia tidak menular pada 1 orang, biasanya kurang dari 1 orang ya. Jadi misalkan 100 orang, dia nanti menular pada 90 orang saja atau 80 orang. Lama-lama berkurang, 80 orang tadi hanya menular ke 50 orang. 50 orang ini hanya menular ke 20 orang. Lama-lama penyakitnya akan habis. COVID-19 akan habis. Yaitu tadi syaratnya apa? Syaratnya secara bersamaan ya. Kalau misalnya nih imunitas karena vaksin itu dianggap 1 tahun. Maka dalam 1 tahun itu 70% masyarakat Indonesia itu harus divaksin semuanya. Nggak boleh lebih dari 1 tahun waktunya ya. Bagaimana kalau ternyata imunitas karena vaksin COVID ini hanya 6 bulan dok? Ya udah kalau kita 1 tahun baru bisa mencapai 70%, artinya herd immunity tidak akan tercapai seterusnya. Kita akan hidup selamanya bersama COVID-19 seperti itu. Jadi dalam waktu imunitas itu masih ada, itu semua 70% masyarakat itu wajib sudah divaksin semuanya biar yang lemah-lemah terlindungi dan penyakitnya berkurang, menurun, bukan menular pada 1 orang, tapi pada setengah orang ya. Ada kurang dari 1 orang. Akhirnya lama-lama COVID-19 bisa jinak dan hilang. Itu yang diharapkan dari pelaksanaan vaksin COVID-19 ini. Makanya kita harus mendukung pemerintah ya untuk pelaksanaan program vaksin COVID-19 bisa biar seluruh masyarakat Indonesia terlindungi sehingga COVID-19 berkurang dan akhirnya menghilang dari bumi Indonesia tercinta ini. Ya, semoga bermanfaat penjelasan saya berikut. Mungkin kurang panjang ya, tapi semoga ada sedikit gambaran tentang apa itu herd immunity saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.